Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Arjuna Gosong Gosong. Nih, karena saya hobi sekali di luar ruangan ya. Jadi ya otomatis terik matahari. Dulu waktu saya di Jakarta itu kulit saya putih. Sekarang di Blitar ya, saya juga hobi bertanam. Jadi hobi traveling ya gitu deh. Jadinya gosong. Oke teman-teman, kita akan diskusi ya, diskusi tentang pengolahan Azolla microphylla. Gini teman-teman ya, budidaya ikan lele itu kan harga pakan pabrikan itu mahal, keuntungannya sedikit. Lalu beberapa pihak itu tuh memperbanyak Azolla microphylla ya sebagai pakan. Jadi Azolla microphylla itu sebuah tanaman mengambang di air ya. Teman-teman kalau ingin lihat penampakannya tinggal search di Google. Tapi kalau ilmu yang saya sampaikan ini karena berdasarkan pengalaman saya, jadi adanya ya di YouTube, di channel saya. Kalau di Google belum tentu ada yang sama. Gitu. Nah, lanjut ya. Nah, Azolla microphylla ini pertumbuhannya kan cepet banget ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh punya kolam terus penuh dengan Azolla, syaratnya cuma dua teman-teman ya. Kalau untuk budidaya Azolla, jadi ada airnya, pokoknya kolamnya tuh nggak bocor, entah kolam tanah, entah kolam terpal, entah kolam tembok, terserah. Terus wajib kena cahaya matahari penuh ya, semakin penuh semakin bagus, pokoknya intinya seperti itu. Terus pupuk kandangnya itu yang banyak gitu. Oke, kalau itu tuh gampang banget kalau budidayanya Azollanya, tapi yang belum diketahui kebanyakan orang itu tuh cara ngolahnya yang simple gimana gitu ya. Karena ternyata Azolla yang masih segar itu tuh tidak bagus untuk pakan ikan lele, karena zat lilinnya atau zat anti nutrisinya itu tuh masih tinggi. Nah itu tuh yang membuat Azolla susah dicerna, karena meskipun tinggi protein tapi kan itu protein nabati gitu kan, bukan protein hewani. Protein nabati itu lebih tinggi, lebih susah dicernanya. Terus penyerapan karena seratnya itu juga tinggi ya. Itu tuh kayak istilahnya tuh kalau dimakan segar itu tuh menyehatkan ikan lele tetapi tidak terlalu menjadi daging, bahkan kayak pertambahan dagingnya itu nggak seberapa gitu loh, antara makan Azolla ataupun cuma pelet saja itu tuh kayak nggak nambahnya ya sedikit gitu. Nah supaya nambahnya itu banyak, artinya zat lilinnya itu semakin rendah, seratnya itu semakin mudah dicerna. Terus apa namanya, proteinnya juga lebih mudah dicerna. Itu teman-teman bisa ngolah menggunakan trik saya ini. Triknya gampang banget. Jadi teman-teman ambil Azollanya, bukan difermentasi, bukan ya. Biasanya kan orang-orang difermentasi ditambah tepung ikan atau dikasih pelet sedikit biar amis terus ikannya makan. Kalau saya enggak, teman-teman apa namanya, silakan ambil Azollanya kemudian dijemur. Dijemurnya enggak usah sampai kering teman-teman ya. Nanti kalau sampai kering itu justru bikin nutrisinya tuh hilang semua, jadi hanya sekedar layu gitu doang teman-teman. Nah kalau udah layu itu artinya di dalam selnya si Azolla itu, sel-selnya itu udah mulai rusak. Rusak tetapi tidak terlalu parah. Nah kalau udah rusak itu tuh lebih, istilahnya tuh lebih cepat dicerna. Kayak ya istilahnya tuh kalau apa, makanan itu tuh udah diangetin, jadi udah dimasak lah gitu ya. Nah ini karena hanya untuk hewan ya, jadi kita masaknya nggak perlu pakai bara api, masaknya cuma dijemur sebentar gitu doang ya. Nanti ikan lele itu reaksinya juga jauh lebih seneng gitu kalau Azollanya itu udah dijemur. Soal jemurnya itu berapa jam itu ya tergantung kondisi teman-teman ya. Kalau pas terik itu tuh cuma 2 jaman itu tuh udah mulai layu-layu gitu loh, jadi kandungan airnya juga udah berkurang ya. Jadi ibaratnya kalau masih segar itu tuh ikan lele cuma bisa makan satu Azolla microphylla, tapi kalau teman-teman udah menjemurnya itu bisa makan 3 Azolla microphylla. Jadi
ibaratnya tuh kayak lebih banyak gitu loh, kan nggak terlalu banyak minum gitu loh, kadar airnya kan udah berkurang gitu. Karena kalau terlalu tinggi kadar air itu juga nggak, pertumbuhannya kurang bagus kayak gitu. Terus apalagi teman-teman ya, Azolla microphylla. Oh ya, di akarnya Azolla microphylla kalau teman-teman ya memperhatikan dan teman-teman tuh memupuknya menggunakan pupuk kandang, insya Allah di akar-akarnya Azolla microphylla itu banyak sekali cacing-cacing kecil ya. Saya nggak tahu namanya apa. Yang penting cacing-cacing itu yang jelas itu termasuk protein gitu. Jadi kalau untuk pakan ikan lele, jos. Selain azolanya yang banyak dan menyehatkan, ada pula kehidupan cacing-cacing. Itu kalau teman-teman menggunakan pupuk yang organik ya. Pupuk organik ya pupuk kandang, pupuk apa namanya? Pokoknya kotoran sapi yang udah jadi tanah, terus kotoran kambing atau bahkan kolam ikan lele, maksudnya apa? Air dasar ya, dibuang di tampung di kolam. Nah, itu juga bagus. Oke, gitu aja teman-teman ya. Ini kita diskusi bersama kayak gini. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Ada masukan silahkan komen di komentar. Apalagi ya? Oh ya, subscribe-nya ya. Subscribe-nya itu kalau teman-teman mau ngeklik subscribe-nya itu kayak apa ya? Kayak saya ngamen ya. Saya ngamen terus teman-teman ngasih uang 500 gitu ya. Tapi ini ngamen saya berupa ilmu pengetahuan kayak gini, bukan pakai musik. Karena kalau saya nyanyi itu malah bisa peradaban ini terganggu saking jeleknya suara saya. Dan gitu aja teman-teman, terima kasih, bye bye.